Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai saat ini Allah berikan kita nikmat, anugerah dan karunia yang sangat banyak. Harapan kita kepada Allah, semoga Allah senantiasa menyempurnakan nikmat tersebut di dalam diri kita, insyaallah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Diceritakan bahwasanya ada seorang pengemis berdiri di depan pintunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dan kita semua mengetahui Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beliau adalah sekaligus menantunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah dengan putri Rasul yang bernama Sayyidatuna Fatimahuz Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, dan dikaruniai anak, yaitu yang kita kenal dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Ketika pengemis itu datang dan berdiri di depan pintu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau di sana memanggil anaknya yang pertama, yaitu Sayyidina Hasan, dan beliau mengatakan kepada Sayyidina Hasan bahwasanya pergilah untuk menemui ibumu, yaitu Sayyidatuna Fatimah, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan katakan kepada ibumu bahwasanya saya ada memberikannya uang 6 dirham, dan katakan kepada ibumu keluarkan 6 dirham tersebut untuk diberikan kepada orang yang meminta-minta di depan rumah beliau. Maka Sayyidina Hasan karena patuh atas perintah orang tuanya, lantas Sayyidina Hasan pergi kepada ibunya dan menyampaikan apa yang telah dipesankan oleh ayah beliau kepada ibunya. Maka Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhah, beliau mengatakan bahwasanya innama tarakta sittata darahim liddagi. Katakan kepada ayahmu, wahai Hasan, sesungguhnya ayahmu memberikan 6 dirham ini untuk keperluan membeli tepung, keperluan dapur. Kalau ini diberikan semuanya, maka habis. Tidak ada lagi di sana untuk keperluan dapur. Maka Sayyidina Hasan menyampaikan itu semua kepada ayahnya. Kemudian ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah mendengar daripada apa yang disampaikan oleh ibunya tersebut, yaitu istri beliau Sayyidatuna Fatimah, lantas Sayyidina Ali langsung di sana mendatangi kepada Sayyidatuna Fatimah, dan beliau mengatakan kepada Sayyidatuna Fatimah, beliau mengatakan la yasdugu imanu abdin hatta yakuna bima fi yadillah awthaq minhu fi yadih. Yang artinya, wahai istriku, wahai putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tidak akan pernah mampu seseorang mencapai hakikat keimanan yang sebenarnya sampai orang tersebut lebih percaya dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah ketimbang terhadap apa yang dia miliki pada saat itu. Mendengar nasihat dari seorang suami, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya juga taat kepada sang suami, yang mana itu semua adalah menimba ilmu langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Fatimah pun mengeluarkan 6 dirham tersebut dengan ringan hatinya, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan yang sangat luar biasa dan penuh kebahagiaan, tanpa meragukan sedikit jua pun tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, padahal tidak ada lagi harta yang mereka miliki, cuma 6 dirham, habis. Akan tetapi di sana bagaimana cahaya iman ketika masuk di dalam hati dan sanubari mereka, sehingga mereka mampu berkorban, mengeluarkan apapun yang mereka miliki, meskipun mereka memerlukan sesuatu yang mereka keluarkan tersebut. Maka Sayyidina Ali pun membawa uang 6 dirham, kemudian beliau habiskan 6 dirham tersebut untuk memberi kepada orang yang meminta-minta di depan rumah beliau. Setelah itu, tidak lama kemudian ketika beliau duduk di depan rumah, maka di sana lewatlah seseorang membawa seekor onta. Kemudian orang tersebut menawarkan onta tersebut. Ternyata onta itu ingin dijual dan menawarkan kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Bikam tabi'al jamal ya rajul?" Berapa harganya engkau jual ontamu itu, wahai pemuda? Maka orang tersebut mengatakan 140 dirham. Kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Juallah kepadaku, tapi saya minta tempo 8 hari. Minta tempo 8 hari, saya bayar 140 dirham." Orang tersebut pun menyetujui persyaratan mereka di sana, yaitu bahwa bayarnya itu cash tempo 8 hari. Maka ketika 140 dirham tersebut harga onta itu, kemudian Sayyidina Ali minta agar itu onta diikat di halaman rumah beliau. Tidak berapa lama lagi, subhanallah, bagaimana Allah al-mudabbir, Allahul mugaddir wal alam syu'un. Allah yang mentakdirkan semuanya, Allah yang mengatur semuanya. Ternyata tidak berapa lama setelah orang tersebut pergi, datang lagi seorang yang dermawan, orang yang hartawan. Ketika melihat ada seekor onta di depan rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lantas orang tersebut menanyakan, ya Ali, kepunyaan siapa nih? Ini punya siapa nih onta? Kata Sayyidina Ali, punya saya. Nah terus, nanti orang mau jual. Kata Sayyidina Ali, ya mungkin bisa saya jual. Berapa harganya? Beliau mengatakan 200 dirham. Siapa orang yang datang kepada Allah membawa satu kebaikan, maka balasannya adalah 10 kali lipat nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mendengar orang tersebut bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ingin menjual onta yang sangat indah tersebut 200 dirham, dia pun langsung di sana membayarnya secara cash 200 dirham. Maka tanpa menunggu, jangankan lewat 1 hari, jangankan lewat 8 hari, maksudnya 1 hari pun tidak sampai. Ketika di sana, setelah orang tersebut membayarnya secara cash 200 dirham, maka Sayyidina Ali pun bergegas untuk mengantar 140 dirham kepada pemilik onta yang pertama. Tidak jadi cash tempo, langsung dibayar di sana. Kemudian setelah itu, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib membawa berapa? Membawa
60 dirham ke rumahnya. Setelah membawa 60 dirham ke rumahnya, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyerahkannya kepada istrinya, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, hadza ma wa'adana Allah ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wahai istriku Fatimah, inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana di sana wahyu yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa orang yang datang kepada Allah membawa satu kebaikan, maka balasannya adalah 10 kali lipat nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pembelajaran bagi kita semua bahwasanya agar kita senantiasa di sana lebih percaya terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dibandingkan apa yang kita miliki di dalam kepemilikan kita. Di dalam tafsir Al-Baghawi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat, dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya, mereka sedikit pun tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dulu yang dilihat oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau membaca di Lauhil Mahfuz. Beliau di sana mengatakan kepada Allah, ya Rabb, inni ajidu fil alwahi ummatan. Sesungguhnya saya melihat di dalam catatan Lauhil Mahfuz kan datang nantinya satu umat. Sekelompok umat tersebut, idza hamma ahaduhum bihasanatin ya'maluha, jika dia menginginkan, jika dia ingin mengamalkan suatu amalan, ingin mengerjakan suatu kebaikan, belum lagi dikerjakan, falam ya'malha, belum lagi dikerjakan, bahkan dia tidak mengerjakannya, kutibat lahu hasanatun wahidah, maka orang tersebut, maka dia pun ditulis mendapatkan satu nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in amilaha, jika dia mengerjakannya, kutiba lahu asyru amsalha ila 700 dha'fin, dan jika dia mengerjakan daripada amalan tersebut, kebaikan tersebut, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali lipat, dan bahkan sampai 700 kali lipat. Maka Sayyidina Musa mengatakan, faj'alhum ummati, jadikan dia adalah kelompok umatku wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Satu kebaikan yang kita lakukan dibalas 10 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Nabi Musa kembali melihat di sana, ya Rabb, inni ajidu fil alwahi ummatan. Saya melihat di Lauhil Mahfuz tertulis di sana ada satu kelompok umat, idza hamma ahaduhum bisayyi'ah, jika mereka ingin melakukan sebuah kemaksiatan, tsumma lam ya'malha lam tuktab alaih, kemudian dia tidak mengerjakan daripada apa yang dia inginkan tersebut dari kejahatan dan kemaksiatan, lam tuktab alaih, tidak dicatat dan tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in amilaha, jika dia melakukan daripada amal kejahatan tersebut, kutibat lahu sayyi'atun wahidah, maka ditulis baginya tersebut satu nilai kemaksiatan. Faj'alhum ummati, maka jadikanlah dia sebagai umatku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai di sana satu kebaikan yang kita ingin lakukan, kita tidak melakukannya, belum melakukannya, bahkan tidak melakukannya,
Allah tulis 1 nilai pahala di sisinya. Dan jika kita melakukannya, 10 nilai kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, bahkan 700 kali lipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita ingin mengerjakan suatu kemaksiatan, kemudian kita urungkan keinginan kita tersebut, kehendak kita tersebut, Allah tidak menulis di sana 1 dosa. Dan jika kita mengerjakan dosa tersebut, Allah tidak mencatat 10 dosa, namun yang Allah catat adalah 1 nilai kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat kemuliaan ini karena Nabi Muhammad. Bushra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, kita pun menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, di dalam tafsir Al-Baghawi ketika Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun." Di sana diceritakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Jika salah seorang kalian memperbaiki keislamannya, memperbaiki agamanya, fakullu hasanatin ya'maluha tuktab lahu bi 10 amsalha. Jika seseorang memperbaiki agamanya, bagaimana cara memperbaiki agama? Banyak, di antaranya apa? Di antaranya meninggalkan hal yang tidak berguna. Kita terkadang, remaja-remaja kita, pemuda-pemudi kita, kadang mereka menghabiskan waktunya dengan hal yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Duduk, tidak ada gunanya duduk tersebut, la pahala, tidak pahala, dan bahkan di sana ada yang terjerumus ke dalam sebuah dosa. A'udzubillah min dzalik. Nah, ini siapa orang yang memperbaiki agamanya, memperbaiki keislamannya, fakullu hasanatin ya'maluha, maka setiap kebaikan yang dia lakukan tuktab lahu bi 10 amsalha, maka ditulis, diberikan pahala bagi orang tersebut dengan 10 kali lipat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bingung kalau sampai ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Malaikat bingung, ini orang waktu di dunia ngapain? Bahkan bukan hanya di sana, 10 kali lipat yang Allah berikan bagi orang yang memperbaiki agamanya, Islamnya. Bahkan di dalam hadis tersebut ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita selama di dunia kita tidak tahu bagaimana bentuk pahala tersebut. Kita akan mengenal bagaimana nantinya peran pahala tersebut ketika kita merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Ketika kita merasakan sakitnya sakaratul maut, disitulah seakan-akan, bukan seakan-akan lagi, kita menginginkan untuk bisa dihidupkan kembali. Minta kesempatan kepada Allah walaupun hanya sebentar. Untuk apa? Untuk beramal saleh, untuk melakukan kebaikan, untuk tidak pernah dan tidak akan lagi mengulangi apa yang pernah kita lakukan dari sebuah kemaksiatan. Namun itulah hidup, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dan dosa tidak bisa kita lihat. Pahala dan dosa tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Namun orang yang beriman kepada Allah, yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang gaib. Nah, ditulis 700 kali lipat. Bahkan sambungan dari hadis tersebut, wa kullu sayyi'atin ya'maluha, dan setiap dosa yang dia lakukan, maka di sana tuktabu lahu bimithliha hatta yalqallaha azza wa jal, maka setiap dosa yang dia lakukan maka ditulis hanya 1 dosa tersebut sesuai apa yang dia lakukan. Daripada dosa tersebut tidak ditulis 10 dosa atau 700 dosa, sampai dia nantinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita pernah dengar dari lisan al-masyayikh, malaikat bingung kalau sampai ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Malaikat bingung, ini orang waktu di dunia
Ngapain? Sampai-sampai masuk neraka. Sedangkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pahala dan dosa tersebut, Allah lebih cenderung di sana memberikan nilai-nilai pahala bagi orang yang melakukannya, yang mana dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Dan setiap dosa yang dilakukan tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan di sana yaitu semisalnya daripada perbuatan dosa tersebut. Di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala, beliau di sana berfirman di dalam haditsul qudsi, sebagaimana riwayat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu wa ardhah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman di dalam haditsul qudsi, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa azid." Siapa orang yang melakukan satu nilai kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas daripada ganjaran pahalanya tersebut 10 nilai kebaikan, wa azid, dan aku tambah lagi daripada 10 tersebut. La ilaha illallah. Asal gebul insyaallah. Yang kita harapkan di sana semoga diterima. Nah, ini adalah kebaikan yang diterima. Adapun kebaikan yang tidak diterima tidak akan pernah dibalas oleh Allah. Dan amalan yang diterima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang orang-orang yang bertakwa. Bahkan Al-Imam Umar Muhdar di Tarim Hadramaut, beliau mengatakan, seandainya saya mengetahui Allah terima satu tasbih yang saya baca, saya akan jamu seluruh penduduk Tarim dengan gandum dan daging selama 3 hari 3 malam. Dijamu. Kenapa? Karena beliau paham betul ketika amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah amalan dari orang yang bertakwa. Wala yagillu amalin ma'al qabul, dan tidak bisa dikatakan amal itu sedikit kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan walau bagaimanapun amal kita banyaknya, kalau tidak diterima di sisi Allah tidak bisa dikatakan banyak. Makanya di sana bagaimana Allah menceritakan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an ketika beliau menceritakan Nabiullah Ibrahim bersama Nabiullah Ismail ketika membangun Ka'bah Al-Musyarrafah, maka di sana beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, minta agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal yang dilipat gandakan ini adalah amalan yang magbul, amalan yang diterima. Tentu amal yang diterima tersebut adalah amalan yang didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Karena ulama mengatakan, Ibn Ruslan di dalam Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fajaza'u sayyi'atin bimithliha, dan siapa orang yang melakukan sebuah kemaksiatan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya balas satu kemaksiatan yang dia lakukan dengan satu dosa yang saya tulis. Atau bisa jadi kata Allah Subhanahu wa taala, saya ampuni. Makanya kalau kita melakukan sebuah pelanggaran, sebuah dosa, sebuah keteledoran di dalam syariat, maka barengilah semua itu dengan sedekah, dengan kebaikan. Dan ini adalah bagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi tersebut, sambungannya, wa man tagarraba minni shibran tagarrabtu minhu dhira'an, siapa orang yang mendekatkan diri kepadaku satu sekilan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan satu hasta. Wa man tagarraba minni dhira'an, siapa orang yang mendekat kepadaku satu hasta, tagarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekat dengannya satu depah. Wa man atani yamshi, siapa orang yang mendatangiku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalah, aku akan menghampirinya dalam keadaan berlari. Wa man lagiyani bi gurabil ardi khati'ah, siapa orang dari umat Muhammad datang kepadaku dengan membawa daripada dosa bagaikan seisi bumi ini, la yusyrik bi syai'a, tapi dia tidak pernah menyekutukan aku, lagituhu bimithliha maghfiratan, aku akan menemuinya seumpama dosa tersebut dari luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari karena itu kita, selagi kita diberikan di sana kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, bismillah beramal. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap amal yang kita lakukan sekecil apapun itu. Dan dari ayat ini Abdullah bin Umar beliau berkomentar, ayat man jaa bil hasanah
falahu asyru amsalihha. Itu kata beliau adalah ayat selain daripada nilai sedekah. Kalau nilai sedekah beda lagi. Nilai sedekah beda lagi di sana derajat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari karena itu jangan sampai kita di sana bosan di dalam melakukan sebuah ketaatan, bosan melakukan sebuah amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan lagi, jangan sampai penyesalan nantinya terjadi ketika kita berada di padang kiamat, karena Sayyidina Umar mengatakan bi'satin nadamah nadamat yaumul qiyamah. Sepaling buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Penyesalan di hari kiamat, meskipun darah yang keluar di sana menetes membasahi pipi kita, tidak akan pernah dikasihani oleh Allah. Tapi penyesalan di dunia masih ada manfaatnya, masih ada gunanya. Penyesalan di dunia, walaupun air mata membasahi pipi kita, masih di sana air mata tersebut dikasihani dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu menjalani sisa umur kita ini di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.